Halo masyarakat masa depan, nama gue Ray, umur gue 17 tahun, dan kali ini gue bakalan tunjukin satu komentar yang muncul di video sebelumnya. Dan komentar itulah yang menjadi alasan gue untuk gue push series kali ini. Karena perjalanan yang akan gue mulai di series ini bukan tentang membahas seberapa pinter gua, tapi series kali ini tentang bagaimana cara gua menyelesaikan masalah gua sendiri dengan teknologi dan artificial intelligence. Dan itu semalah awal dari Reynal Intelligence. Beberapa tahun yang lalu, gua sudah menempatkan diri gua sendiri untuk tumbuh di dunia teknologi ini. Mulai dari ngoding, belajar AI tiap hari, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang bermasalah di hidup gua. Dan dari dulu gua belum pernah bisa menyelesaikan ini. Dan itu adalah hal yang paling mendasar di hidup gua. Yaitu gua gak bisa ngatur uang gua sendiri. Berapapun uang yang gua dapat, semuanya hilang. Gua gak sadar dan semuanya hilang tanpa jejak. Dan jujur itu nyakitin diri gua sendiri. Dan setelah gua riset lebih dalam, itu semua bukan karena gua bodoh. Tapi gua sering kali menggunakan uang atau spending uang sesuai dengan emosi gua. Terkadang gua spending uang hanya untuk menutupi rasa sakit yang ada di diri gua sendiri. Dan titik itulah yang membuat gua sadar. Kalau teman-teman suka tanya gue ya, Timothy ini harus ulang dari nol lagi. Gue kan mungkin mulai jadi seorang builder ya. Walaupun gue nggak bisa coding, gue akan belajar ya. Gimana caranya gue bisa fight coding pakai AI. Gimana caranya gue bisa manfaatkan AI untuk bantu gue coding. Gue akan belajar skill building. Karena ini akan jadi skill paling mahal yang lu kan pernah punya. Dia bilang bahwa ketika dia disuruh ngulang lagi saat ini dari nol, mungkin dia akan masuk ke developer AI. Atau dia akan belajar coding, belajar cara mengimplementasikan AI, dan cuan dari situ. Dan itu yang gue pelajari terus-menerus. Tapi di series kali ini, gue nggak pengen build AI yang cuma ngikutin tren. Gue pengen build sebuah AI yang bisa menyelesaikan masalah yang paling mendasar di hidup gue. Dan kalau gue bisa nyelesain bug di hidup gue sendiri ini, mungkin gue bisa nyelesain bug orang lain juga. Atau minimal gue bisa bantu lah. Ada berita orang nikah sama AI, ada orang yang pacaran sama AI. Bahkan mereka berani spend puluhan juta untuk akses AI mahal untuk menjadi teman mereka, teman curhat mereka. Dan yang paling ngeri itu ada orang yang diri setelah ngobrol sama AI. Entah itu karena AI-nya atau memang mental manusianya yang tidak stabil sehingga dia berani bunuh diri setelah ngobrol sama AI. Kita nggak tahu apa yang diobrolin mereka. Dan kalian bisa jujur aja, gue tahu di luaran sana itu banyak orang yang mungkin belum berani ngungkapin bahwa mereka itu sebenarnya sering banget curhat-curhat sama AI. Kalian misal drop komentar kalian di bawah lah untuk siapa yang sering ngobrolin kerjaan sama AI, atau bahkan ngobrolin masalah keluarga atau masalah pacar ke AI juga, untuk mendapatkan jawaban yang lebih manusiawi, bahkan dari manusia itu sendiri. Itu berarti AI sudah berhasil menyentuh emosi manusia itu sendiri. Bahkan lebih dari seorang manusia ketika merespon masalah dari manusia lain. Logikanya kan seperti itu. Mereka bisa mendengarkan manusia lebih baik dari manusia lain. Walaupun tidak semua, tapi di beberapa kasus terjadi seperti itu. Karena ya balik lagi, AI itu tidak punya emosi. Jadi mau kalian ngamuk ke AI pun, dia nggak akan marah balik. Dia akan tetap menghibur kalian. Karena itulah yang diprogram ke dia. Di titik itulah, gua sadar bahwa AI itu bisa mengendalikan emosi manusia. Walaupun tidak mempunyai emosi. Dan di titik itulah, gua kepikiran ide yang bisa solve problem gua ini. Masalah mengatur uang. Seperti yang gua katakan di awal tadi, gua sering spend uang hanya untuk mengeluarkan emosi gua, atau mencari hal-hal baru, atau bahkan ketika gua lagi sakit nih, hati gua lagi gak enak atau gimana, gua spend uang untuk mendapatkan kebahagiaan
yang instan gitu. Dan itulah titik dimana gue sadar bahwa emosi gue itu bisa dikendalikan oleh AI. Sehingga AI bisa mengendalikan sakit gue yang mempengaruhi uang atau spending gue yang tidak teratur. Dan itulah solusi dari problem gue. Dan semua itu juga bukan pikiran nakal dari gue doang, atau pikiran aneh dari gue doang. Tapi semua itu gue konfirmasi dari buku Morgan House, yaitu Psychology of Money. Karena dia bilang, keuntungan itu 20% logika, 80%-nya adalah perilaku atau emosi kita. Dan itu semua langsung klik di otak gua. Dan ketika gua cari aplikasi-aplikasi finance yang bisa nge-solve problem gua ini, itu semuanya rata-rata hanya mengandalkan 20% itu atau solve problem di 20% itu. Tidak ada yang menyentuh 80%-nya. Dan gua sadari bahwa 80% itu bisa disentuh ketika kita mengimplementasikan logika AI yang tenang tadi itu, yang bisa mendengarkan orang dengan tenang itu ke finance kita, aplikasi finance kita, untuk men-solve 80% problem perilaku manusia tersebut yang dijelaskan di buku Morgan House. Di sini juga gue tahu bahwa gue masih remaja umur 17 tahun. Gue belum pintar-pintar amat, gue nggak jago coding, gue nggak ngerti semua tentang AI. Dan mungkin beberapa dari kalian juga mikir, ini anak sok-sokan banget gitu. Mau bikin solusi, sebuah produk, solution untuk solve problem yang berat ini. Dia ngerti apa sih? Ya, kalian bener. Gue nggak jago di finance, gue nggak jago di ngoding. Gue ya nggak jago-jago banget lah, nggak ngerti-ngerti banget tentang AI dan dunia teknologi lainnya. Gue memang nggak jago semua itu, dan gue mungkin belum jago di situ. Tapi yang pengen gue sampaikan di sini, gue nggak peduli dengan angka, tapi gue peduli dengan emosi. Karena itulah yang gue rasain sendiri, itulah masalah gue sendiri, dan itulah yang pengen gue solve. Jadi gue lihat semua itu bukan dari hal yang rumit dulu. Gua lihat semua itu bukan dari ngoding yang berat dulu. Gua lihat semua itu bukan dari finance yang rumit dulu. Angka yang rumit, bukan. Tapi gua lihat semua itu dari problem gua sendiri. Dan mungkin itu bisa bantu remaja-remaja lain atau bahkan orang lain yang memang kesulitan juga seperti gua. Jadi gua memang nggak ngejar produk yang bagus, tapi gua ngejar produk yang bisa solve masalah gua. Bukan produk yang bagus banget atau produk yang kompleks banget atau produk yang sangat wah banget, bukan. Tapi produk yang bisa atasi masalah yang gua hadapin ini. Makanya gua bangun produk pertama gua yang bernama Final Trade atau disingkat menjadi RTR. Di permukaan mungkin produk ini cuma sebuah AI pencatat uang biasa. Tapi di dalamnya lo bisa cobain sendiri ketika launch nanti. AI ini akan gua buat sedemikian rupa dan gua akan cobain sendiri apakah itu bisa works buat atur emosi gua ketika spending uang atau tidak. Dan lo bisa cobain itu ketika launch nanti. Karena gua bangun semua ini dari pola-pola manusia yang sebenarnya gua rasain sendiri. Mulai dari pola kesepian, kecapean, impulsif, pelarian, dan lain sebagainya. Dan itulah pola-pola yang gua rasain sendiri. Dan itulah masalah yang mau gua solve sendiri. Karena gua mau buktiin bahwa AI itu bukan cuma ngasih jawaban, tapi bisa nuntun lo untuk membuat keputusan dan jawaban paling efektif sebelum jawaban itu lo sesali di kemudian hari. Terutama tentang masalah yang gua hadapi sekarang. Dan gua mau mulai semua ini dengan versi gratis, supaya semua orang bisa ngerasain movement ini. Dan series kali ini gua akan kasih nama Trade Story. Karena series ini bakal jadi dokumentasi perjalanan gua sendiri. Dari mulai ngetip line pertama sampai nyelesain bug-bug yang terjadi selama proses ini. Dan sampai AI-nya benar-benar mengerti pola emosi manusia. Ini semua bukan tutorial, tapi ini cerita anak 17 tahun yang nyembuhin masalah dan bug di hidupnya sendiri. Dengan teknologi yang dia bangun sendiri. Kalau lo mau ngikutin series ini dari awal dan sampai pecah nanti, lo bisa subscribe agar lo nggak ketinggalan series-series berikutnya. Dan selamat datang di Reynal Intelligence. Ini bukan channel, ini adalah dokumentasi dan
laboratorium gua sendiri. Jadi untuk kalian yang udah subscribe, selamat bergabung. Gua Ray, dan sampai jumpa di Thread Story Series selanjutnya.